Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang mencetak rekor laba tertinggi. Mereka membagi dividen yield hingga 28%, di mana dividen dibagi 4 kali dalam satu tahun. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham BSSR atau PT Baramulti Sukses Sarana. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan ini berlokasi di Desa Batuah dan Luaduri, Kecamatan Luajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan untuk detail lengkapnya, silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Sekarang kita lihat untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham BSSR ini cenderung naik di bulan Agustus dengan probabilitas yang mencapai 78%. Sebaliknya, pada bulan Maret, saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas yang hanya 30% saja. Selama tahun 2023, saham BSSR ini masih turun sekitar 7,1%, di mana pada bulan April sendiri masih naik 2,2%. Nah, sekarang kita akan bahas laporan keuangannya per 31 Desember tahun 2022 yang disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Pertama, dari sisi total aset yang mencapai 404 juta dolar. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Mayoritas asetnya berasal dari saldo kas sebanyak 87 juta dolar. Ada juga aset pertambangan neto sebanyak 80 juta dolar dan aset tetap sebanyak 71 juta dolar. Sekarang kita lihat untuk liabilitasnya. Ternyata dengan saldo kas yang mencapai 87 juta dolar, mereka belum mampu untuk melunasi seluruh hutangnya dengan total 184 juta dolar. Mayoritas hutang perusahaan berasal dari beban yang masih harus dibayar, sebanyak 118 juta dolar. Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk detail dari beban yang masih harus dibayar. Ternyata mayoritas berasal dari biaya kontraktor untuk pengangkutan batubara sebanyak 52 juta dolar. Ada juga cadangan untuk pembayaran penetapan pemerintah sebanyak 39,8 juta dolar. Angka ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun 2021 yang hanya 2,8 juta dolar saja. Hal itulah yang menyebabkan kenapa biaya beban yang masih harus dibayar ini mengalami peningkatan dari 39 naik menjadi 118 juta dolar di tahun 2022. Poin berikutnya adalah dari sisi ekuitas yang mencapai 220 juta dolar. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dan mayoritas ekuitas perusahaan berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Poin berikutnya adalah dari sisi laba rugi dengan total penjualan yang mencapai 1 miliar dolar. Angka ini mengalami lonjakan yang signifikan dibanding tahun 2021 dan karena kenaikan penjualan yang signifikan dibandingkan beban pokok menyebabkan perusahaan masih bisa membukukan laba bruto sebanyak 463 juta dolar. Angka ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Di sini ada yang menarik teman-teman lihat untuk komponen beban operasi lain di mana mengalami penurunan yang signifikan dari 4,9 turun menjadi 40,5 juta dolar. Hal ini bisa berpengaruh terhadap pencapaian laba perusahaan. Kita lihat sekilas untuk penjualan perusahaan di mana mayoritas berasal dari pihak ketiga sebanyak 924 juta dolar. Sedangkan untuk pihak berrelasinya hanya berjumlah 104 juta dolar saja. Nah, untuk beban operasi lain yang seperti teman-teman sudah lihat tadi, ternyata ada kenaikan biaya untuk cadangan pembayaran penetapan pemerintah, seperti pada komponen liabilitasnya. Hal inilah yang menyebabkan kenapa beban operasi lain naik signifikan dari 4,9 menjadi 40,5 juta dolar. Kita lihat dampaknya terhadap laba tahun berjalan. Laba perusahaan tetap naik dari 205 menjadi 239 juta dolar di tahun 2022. Apalagi jika tidak adanya kenaikan dari cadangan untuk pembayaran ini, tentu saja perusahaan mampu mencetak laba yang jauh lebih besar lagi. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah historical EPS, di mana EPS perusahaan konsisten tumbuh dalam 4 tahun terakhir. Dan kinerja di tahun 2022 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir juga. Untuk aspek dividen, saham ini tidak diragukan lagi, di mana pada tahun 2022 membagi dividen sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan ke-1, bulan ke-5, 9, dan 12.
Dividen yieldnya sekitar 28,5% per 2,7 dengan PBV 3 kali. Nah, hal ini harus menjadi catatan di mana dengan modal 1.300 saham ini sudah dijual dengan angka 4.030 yang berarti jauh lebih mahal dari modal per lembarnya. NPM 23 dengan ROE 108%. Angka NPM dan ROE-nya juga cukup berjauhan meskipun bisa dikatakan sangat baik, sehingga teman-teman harus analisa lagi. DER-nya 83%, tapi ingat, saldo kasnya belum mampu untuk mengcover seluruh hutang perusahaan. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 94%, sempat di 5.800, tapi sempat juga di angka 1.125. Untuk historical PBV, rata-rata PBV-nya adalah 2,12 kali, tapi saat video ini dibuat diperdagangkan pada PBV 3 kali, yang berarti jauh di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulunya sempat di angka PBV 3,4 kali, tapi sempat juga di bawah PBV 1,47 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham BSSR. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Dan apabila kamu tertarik mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook di stock market ini juga bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan bisa bermanfaat. Dan untuk detail selengkapnya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan cek saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.